Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Nduga, Bapak nanti akan kaget. Lalu kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Nduga. Urusan keamanan itu urusanmu. Begitu turun di Nduga, ketemu Bupati, Pak Bupati. Saya melihat itu di kotanya. Kantor kabupaten ada di situ. Saya lihat kok nggak ada orang, satu orang pun. Di tengah hutan ada wilayahnya. Saya tanya ke Bupati, penduduknya di sini ada berapa? Pak Bupati menyampaikan ke saya, Pak Presiden, di sini ada, saya ingat, 129.000. Mana satu aja nggak ada ngomong 129.000. Benar ada, betul Pak. Itu distriknya ada di tengah-tengah hutan Pak. Kalau Bapak mau ngecek silahkan. Pak Bupati ini pintar, pasti saya nggak ngecek gitu Pak. Kira-kira berjalan dari sini ada yang 8 jam, ada yang 12 jam. Ya dia udah nyangka pasti saya nggak akan mungkin jalan ya. Oke, saya percaya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah di Kabupaten Nduga itu aspal 1 meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Nduga itu segera dibangun dan dikerjakan. Dan tadi saudara-saudara sudah melihat hasilnya tadi. Inilah kondisi apa adanya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Kenapa saya begitu intens ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Ya jawabannya yaitu semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Pernyataan ini diberikan ataupun disampaikan oleh Presiden Jokowi Maret 2018 lalu pada saat bertemu dengan WNI di Selandia Baru. Dan ini juga menjadi momen ketika kemudian Jokowi ditanya kenapa kemudian paling sering berkunjung ke Papua dibandingkan ke daerah-daerah lainnya. Ini menjadi penegasan bahwa sebetulnya Papua sudah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Seperti itu, Bang Dot? Ya, itu kebetulan 3 hari lalu para pemret itu berkumpul. Pak Jokowi mengundang, termasuk saya, dan berbicara tentang Papua. Dan apa yang dikatakan sama Presiden itu betul. Presiden itu mempunyai hati yang serius untuk Papua. Paling tidak pada waktu di pertemuan itu dia menjelaskan saya menggunakan beberapa pendekatan untuk Papua. Pertama, pendekatan dialog. Jadi jangan dengan pendekatan kekerasan. Kedua, pendekatan kesejahteraan. Apa pendekatan kesejahteraan? Itu bagaimana kemudian pemerintah memberikan dana yang begitu besar kepada Papua. Selama ini ada semacam kekeliruan persepsi yang mengatakan bahwa seolah-olah pemerintah pusat mengambil banyak dari Papua. Kemudian Presiden mengatakan yang kita ambil dari Papua yaitu Freeport sama gas Bintuni itu 26 triliun. Tetapi pemerintah pusat mengalokasikan anggaran ke Papua 92 triliun. Coba bayangkan begitu besar perhatiannya. Dan itu nanti kemudian kita akan lihat persoalannya akan ada di mana. Kemudian yang lain dari Presiden adalah soal bagaimana BBM satu harga, itu soal keadilan sosial. Dan begitu banyak yang dibuat, lalu kemudian tadi cerita itu membangun infrastruktur yang ada di sana. Memang menjadi masalah adalah ketika terjadi isu rasisme yang kemarin, itu memang menimbulkan persoalan. Menurut Jokowi, kita merebut kepercayaan rakyat Papua. Memang dengan situasi seperti ini, itu menjadi masalah. Tapi kita akan selalu berusaha. Makanya kemudian
Panglima harus berkantor di sana, Kapolri juga ke sana, Kapolri di sana, dan Jokowi akan juga ke sana. Dan itu berarti kunjungan ke-13 kali Presiden ke Papua. Berarti kunjungan paling banyak ke daerah atau provinsi. Jadi sebegitu kira-kira pemerintah memperhatikannya. Memang ya kita diskusi lebih lanjut. Dan masalahnya ada di mana sebetulnya? Sebelum kita ke masalahnya, saya ingin menyampaikan juga soal indeks pembangunan manusia yang terus membaik gitu keadaannya di Papua. Per tahun kemarin indeks pembangunan manusia di Papua itu sudah naik menjadi sedang dari rendah ya. Artinya ada hasilnya bahwa ada harapan hidup yang lebih baik bagi bayi-bayi yang lahir di Papua. Kemudian juga ada akses terhadap pendidikan yang lebih baik dan itu semuanya terukur. Itu baru saja dikeluarkan, dirilis oleh BPS pada tahun. Dan ini sebenarnya menjawab berbagai macam kritik termasuk dari banyak peneliti yang menyebutkan bahwa Papua tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusianya, dan itu terbukti. Tapi memang problemnya begini, kan uang itu banyak, tapi saya bukan terkejut, apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD hari ini, yang mengatakan uang otsus itu banyak dikorup oleh pejabat di sana. Jadi uang otsus begitu banyak, untuk 3 juta orang, itu ada sekian triliun, yang kemudian dihitung berarti rata-rata per kepala itu 17 juta. Kalau satu keluarga itu berarti kalau 3 orang atau 4 orang tinggal dikalikan begitu. Mestinya masalahnya adalah uang ini sampai nggak ke situ atau tidak. Salah satu solusi untuk mengurai. Itu masalah. Itu cerita bagaimana aparat ikut korup begitu. Tapi kemudian ada persoalan lain. Kita juga tidak bisa menutup mata. Saya berkali-kali ke Papua. Persoalannya adalah banyak pendatang, saudara-saudara kita yang bekerja di sana, dan uang itu beredar di antara situ dan kemudian kembali ke sini. Sementara penduduk Papua yang ada di gunung-gunung mungkin tidak semuanya bisa tersentuh. Jadi ada problem di situ. Memang membutuhkan hati dan kerja keras untuk sampai ke situ. Sehingga uang otsus itu betul-betul ada gunanya dan terasa langsung. Kalau tidak, tetap akan jadi persoalan. Artinya penegakan hukum untuk tindakan korupsi juga harus kemudian ditegakkan. Harus dilakukan. Untuk salah satu sebagai solusi mengurai masalah Papua yang dianggap ini memang multidimensional. Artinya memang solusinya harus gelar ataupun dicari yang paling komprehensif seperti itu, dan yang paling penting adalah bagaimana membangun trust. Membangun trust itu penting karena itu begini, kemarin Pak Jokowi itu mengatakan saya merasa ada sesuatu yang tidak matching. Saya merasa rakyat Papua itu percaya pada saya, oke dengan saya. Buktinya ketika Pilpres dia dapat 90% lebih, tetapi dia merasa itu berbeda melihat Jokowi dan melihat pemerintah pusat di sini. Jadi itu ada, dan Pak Jokowi mengatakan saya lagi cari tahu di mana mismatch-nya itu, di mana itu ceritanya. Padahal kepercayaan kepada Jokowi tadi dikatakan sudah terbangun, artinya sebetulnya ada missing link yang memang harus dicari tahu ya, apa kemudian yang menjadi ataupun harus dilakukan seperti itu. Dan ada juga kemudian yang menilai bahwa kita seharusnya bisa mengambil inspirasi juga dari kebijakan Gus Dur. Ada 3 kunci kemudian, ada sosial, agama, dan juga adat. Oleh karena itu pendekatan dialog, komunikasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh adat itu sebaiknya diintensifkan untuk kemudian mendengar apa sebetulnya menjadi aspirasi dari masyarakat Papua dan apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh Papua, dan juga untuk mensosialisasikan sebetulnya apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk masyarakat Papua Dan dialog itu sebenarnya adalah kekuatan dari Jokowi begitu ya selama betul. ini. Saya ingin menyampaikan ini, saya print dari senior saya yang 4 tahun melihat dari dekat tentang situasi di Papua. Dan ini menjadi cerita bagaimana kepentingan begitu banyak di situ, termasuk ada orang yang menjadikan konflik di Papua itu sebagai komoditis untuk dapatkan uang. Jadi kira-kira begitu. Ya, tapi pendekatan dialog seperti ini juga sebetulnya sedang dilakukan oleh Jokowi, terutama ketika kemudian Jokowi membuat ataupun mengadakan sebuah santap siang bersama dengan pemenang lomba Gapura Cinta Negeri yang diunggah di akun media sosialnya. Dalam video ini Jokowi menyambut kedatangan warga Papua dari 2 kabupaten dan 1 provinsi. 2 kali makan siang Pak Jokowi begitu itu dengan Pemret dan dengan tokoh-tokoh adat ini. Dan dalam santap siang yang berlangsung tertutup itu warga Papua menyampaikan aspirasinya. Kita lihat bersama vlognya. Undang untuk makan siang di istana, dan saya juga ingin mendengarkan masukan-masukan mengenai situasi yang ada di Papua, dan bersyukur Papua sudah kembali normal, kondusif, dan tadi dari Duga juga disampaikan sudah
aman, kondusif. Beliau minta agar pembangunan jalan segera diselesaikan, pembangunan pasar mama-mama juga segera dikerjakan. Nanti akan saya perintahkan semua kementerian yang terkait untuk segera menyelesaikan. Termasuk yang di Yapen juga ada apa tadi Pak Onel? Pembangunan gereja. Pembangunan gereja dan juga pemukiman. Ada yang mau disampaikan Pak Onel? Yang selain pemukiman juga kami berharap Bapak Presiden bisa hadir ke Kabupaten Kepulauan Yapen dapat pegunungan terus. Ini yang dari Yapen minta saya datang ke sana. Yang di Nduga saya sudah 2 kali tapi juga minta lagi minta. Sampah Bapak. Nah. Sampah hormat. Sampah turun. Ya, sebuah santap siang yang sangat cair sekali ya, ketika kemudian tamu-tamu Pak Jokowi dari Papua ini diajak ke vlog bareng seperti itu. Artinya memang eksistensi mereka itu diakui, benar. Ini Jokowi banget. Ya, itu kekuatan dia untuk mengajak dialog warga begitu ya. Siapapun bisa diajak makan siang dari zaman di Solo, kemudian di Balai Kota DKI Jakarta sampai di 5 tahun periode pertamanya, dan nanti pasti akan semakin banyak lagi dialog-dialog akan dibangun untuk menjembatani setiap masalah yang dihadapi. Begitu. Kalau saya ditanya, apa sih yang susah? Mestinya setiap aparat yang dibiayai oleh negara, terutama pemerintah dan pemerintah daerah, itu harus sampai ke pojok-pojok Papua. Dan dana otsus itu harus terasa sampai di situ. Betul. Selama tidak terasa sampai di situ, itu juga akan tetap jadi masalah. Ya. Jokowi sudah memperlihatkan bagaimana sampai ke Nduga dan kemudian cerita tadi itu kan, bagaimana sulitnya situ. Betul. Mestinya yang di bawah harus lebih sampai ke situ. Kan aparat di Papua atau di sana itu Pemdanya lebih banyak datang ke Jakarta daripada di Disitulah role model itu menjadi penting ya, Itu betul. kepemimpinan. Dan yang jelas sekarang tetap saja penegakan hukum juga harus ditegakkan. harus jalan. Harus jalan. Sudah ada progres sampai hari ini dan berbagai kendala yang selama ini dihadapi termasuk pembatasan akses internet juga sudah mulai dibuka. Sudah mulai dibuka, Di hampir di seluruh daerah, di kabupaten dan kecamatan. Secara bertahap. Secara bertahap. Masih ada yang akan dibuka lagi dalam 1-2 hari ke depan. Tapi yang paling penting memang dikedepankan adalah mengenai pendekatan dialog untuk masa-masa sekarang. Ketika kemudian Presiden sudah bertemu dengan tokoh-tokoh muda mungkin ya di Jakarta, mungkin nantinya ditunggu adalah bagaimana Presiden datang langsung ke Papua untuk memang berdialog langsung dengan tokoh. Sudah pernah ke Papua belum? Saya belum, Bang. Papua itu Kita belum berdua ya? penuh kegembiraan sebetulnya. Iya, betul. Penuh kegembiraan. Kamu lihat wajah anak-anak, lihat ya mungkin karena kita selalu berpikir kaya itu bahagia. Di situ tidak perlu kaya untuk bahagia. Orang kota itu senang ketika berada di tepi pantai atau di puncak gunung begitu ya. Oke. Artinya Papua kita let's go. Sekarang atau enggak? nonton bola dulu. Nonton bola dulu. Tapi sebelumnya nanti kita akan bahas dulu nih Wahyu mengenai apa nih di segmen berikutnya. Ya, kita ada soal calon pimpinan KPK yang draft ke 10 orang yang sudah diseleksi ini sudah diserahkan hari Senin kemarin oleh panitia seleksi ke Presiden Joko Widodo. Bagaimana kemudian nasib dia dan bagaimana tugas berat yang akan menanti dari 10 orang yang nanti akan dikerucutkan lagi menjadi 5. Kita akan bahas di segmen selanjutnya di Metro TV Newsroom.